Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlif Salam. Kita melanjutkan untuk tahap terakhirnya, itu membuat dimensi cabang dan faktur penjualan. Dimana dimensi cabang ini dia key-nya itu SK cabang, dan faktur penjualan ini dia gabungan dari semua key-nya ditambah jumlah unit dan harga unitnya. Itu sebelumnya udah kita buat juga ya di PHI Minimart. Itu data penjualan untuk harganya, nanti bisa kita ubah aja atau rename dari nama data yang sudah dibuat sebelumnya. Data PHI Minimart, PHI OLAP-nya. Nah, untuk tahap awalnya kita buat dulu dimensi cabangnya. Kita masukkan dulu tabel inputnya. Kita buat 2 buah. Nanti kita buat untuk MS cabangnya dan input provinsi. Kita buat lookupnya itu stream, bukan database, karena database sudah dibuat di latihannya. Untuk tabel input pertama kita beri nama MS cabang, connectionnya ke PHI Minimart, ambil tabelnya itu MS cabang. Yes. Nah, SQL-nya sudah terbentuk. Untuk mengambilkan kode kota nanti kita sambungkan hubnya ke lookup, dan tabel inputnya juga sekaligus juga tidak apa-apa ya, asalkan belum di run itu nggak akan ngaruh. Kita buat tabel input yang kedua, itu namanya input provinsi di MS kota. Nah, connectionnya ke PHI Minimart, kita ambil SQL-nya, table ke MS kota. Oke, yes. Nah, sini kita nanti akan mengambilkan kode provinsinya. Masuk ke lookup untuk tahap penggabungan datanya antara MS cabang dan data provinsinya. Kita ubah namanya lookup kode provinsi. Lookup kode provinsi. Lookup stepnya itu input provinsi di MS kota. Fieldnya, key-nya kita ambil kode kota. Kita besarin dulu kotaknya. Untuk spesifikasinya itu kita kan tadi ingin menginputkan provinsi, jadi kita ambil kode provinsinya, kita besarin dulu. Tipenya itu string. Nah, oke. Nah, kita coba run. Seperti biasa, kalau kita run dulu, kita simpan ya filenya. Namanya UAS dimensi cabang. Nah, berhasil ya. Di sini berhasil proses run-nya. Kita bisa lihat preview datanya. Nah, sudah masuk kode cabang, nama cabang, kode kota, dan kode provinsi. Sampai data yang paling bawah ya, pada data 500 yang paling akhir. Kita rapikan dulu. Untuk tab selanjutnya, kita membuat untuk data provinsinya. Karena tadi kita baru masukkan inputan cabang, selanjutnya kita masukkan data provinsi dari database PHI Minimart. Caranya sama, kita ambil dulu tabel inputnya dan kita buat lookupnya juga. Nah, untuk tabel inputnya kita beri nama MS provinsi. Connectionnya ke PHI Minimart, kita ambil SQL-nya, MS provinsi, bukan MS kota ya, MS provinsi. Yes. Nah, kita dapat SQL-nya, kita tekan OK. Lalu kita hubungkan antara tabel inputnya dengan lookup, dan lookup dari kode provinsi tadi dihubungkan dengan lookup yang baru kita buat tadi untuk
mengidentifikasikan nama provinsinya. Nah, untuk stepnya kita buat lookup nama provinsi. Lookup stepnya provinsi, kode provinsi. Nah, kita besarin dulu fieldnya. Untuk spesifikasinya kita pilih nama provinsi, karena kita ingin menampilkan nama provinsinya ya. Jadi itu berdasarkan kode provinsinya sebagai unique ID-nya atau key-nya. Nah, kita coba run. Berhasil ya. Kita lihat di preview datanya apakah sudah muncul nama provinsi. Nah, sudah muncul ya. Berdasarkan kode provinsinya teridentifikasi juga nama provinsinya langsung. Nah, untuk tab selanjutnya kita masukkan dari unique ID-nya. Unique ID dari SK cabangnya ya. Karena kita membuat entity dari dimensi cabang, maka kita masukkan dulu primary key-nya supaya bisa terbaca nanti di tahap select value-nya. Sequence SK cabang, name value-nya SK cabang. Nah, ini tidak perlu kita buat. Oke. Nah, kita coba run dulu ya, apakah berhasil atau tidak. Nah, prosesnya runnya berhasil. Kita tengok SK cabangnya sudah muncul ya setelah nama provinsi. Nah, untuk tab selanjutnya kita urutkan datanya berdasarkan entitas yang kita buat. Urut data, urut dimensi aja, urut dimensi data cabang. Oke, sip. Get field. Nah, karena tadi di tab awalnya itu SK cabang yang paling atas, kita pindahkan kontrol panah atas, lalu kode provinsi, nama provinsi, ya, nama cabang. Nah, untuk nama kota kita hapus karena tidak butuh ya. Oke. Apakah betul cabang nama provinsi nama cabang? Oke, sip, betul. SK cabang kode provinsi nama cabang. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita run ya. Apakah nanti setelah proses run ini datanya akan terurut, jadi terurut. Nah, proses runnya berhasil. Kita lihat preview datanya lagi. Nah, berhasil ya. SK cabang yang pertama, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, dan nama cabang. Untuk tab selanjutnya kita simpan ke database menggunakan tabel output. Main, kita ubah namanya jadi output dimensi cabang. Untuk connectionnya bukan DPI Minimart lagi ya, DPI OLAP. Targetnya kita buat dimensi cabang UAS. Prosesnya sudah diisi semuanya. Ini kita ambil dulu SQL-nya, execute. Nah, berhasil, close, oke. Nah, kita coba run. Nah, prosesnya berhasil ya. Untuk tab preview datanya itu tidak ada yang berubah atau tidak ada yang error. Nah, untuk buktikannya kita lihat di SQL log-nya, refresh. Ini PI Minimart, PI OLAP ya. Ini saja bang, kita refresh sekali lagi. Oh, ini baru yang refresh di PI Minimart ya. Karena itu yang aktif PI Minimart. Yang kita lihat di PI OLAP ya. Cabang, oh ini yang masih yang lama. Kita coba refresh lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Untuk dimensi cabang sudah muncul, database-nya sudah terkonek. Untuk selanjutnya, kita membuat fact penjualan, di mana fact penjualan itu dia berupa kumpulan dari key tiap-tiap dimensi, lalu tambahkan jumlah unit dan total jualnya. Di mana nanti ada berapa juga.
ini kita ganti ya. Kita ambil datanya dari PAI Minimart, itu transaksi penjualan nanti, dan data penjualan 2008 disertai nanti jumlah unitnya. Nanti kita ambil data dari MS produknya ya, MS produk. Oke. Untuk tab selanjutnya kita buat dulu transformation barunya, Ctrl N. Kita ambil dulu tabel inputnya. Input, tabel input, kita tarik. Nah, lalu selanjutnya kita buat dua tabel input ya, seperti biasa, karena dimana nanti kita memasukkan inputan transaksi penjualan dan data dari SK produknya. Kita buat dulu inputannya TR penjualan, connectionnya ke PHI Minimart. PHI Minimart, kita ambil SQL-nya dari PHI Minimart, tabel TR penjualan, transaksi penjualan. Nah, ambil yang aslinya ya, bukan yang baru. Oke, dapat SQL-nya, kita oke-kan. Untuk tab selanjutnya, kita hubungkan hubnya ke lookup, inputan juga agar tidak lupa nanti. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk masukkan total ya, input harga, input total harga. Nah, untuk connectionnya kita ambil di PHI Minimart, get SQL-nya PHI Minimart, harga, kita lihat tabelnya harga, total harga. Loh, nggak ada ya, total harga. Data penjualan, MS harga harian, data UTS penjualan 2008, terus kodak, data penjualan baru. Ini SQL-nya tidak jumpa ya. Nah, kita coba buat yang SK produk aja deh dulu. Kita masukkan SK produknya, input SK produk. Nah, di sini lihat SK produknya, tipe integer. Kita ambil dari PHI OLAP, karena kita ingin ngambil data yang telah kita buat sebelumnya di dimensi produk, table, dimensi produk. Nah, ini yang latihan ya. Yang tadi yang kita buat itu dimensi produk UAS. Dimensi produk UAS. Nah, ini. Oke. Yes. Nah, kita dapatkan SQL-nya ya. Jadi kita akan ambil kode produk dan nama produknya. Oke. Nah, untuk lookup-nya kita ubah namanya. Kita gabungkan ya datanya. Data dari transaksi penjualannya dengan data dimensi produknya kita gabungkan dengan menggunakan lookup. Kita buat beri namanya lookup SK produk. Lookup stepnya SK produk. Nggak otomatis keluar ya dia. Mohon maaf. Input SK produk, fieldnya kita buat SK produk, lookup fieldnya kode produk. Nah, itu untuk uniknya ya.
Untuk spesifikasi atributnya kita ambil kode produk integer. Oh, balik ya. Harusnya ini kode produk di atas, terus spesifikasinya kode SK produk. Tidak mungkin kode produk kedua-duanya ya. Mohon maaf, ada kesalahan dalam input data. Kita coba run. Nah, kita save dulu ya filenya. UAS fact penjualan. Save. Nah, kita lihat apakah berhasil. Prosesnya agak lama ya. Nah, berhasil. Kita bisa lihat preview datanya. Di sini sudah termasuk tanggal transaksi, kode cabang, kode kasir atau kode karyawan, kode item, kode produk, jumlah pembelian, dan SK produk. Untuk tab selanjutnya kita terserah sih mau kita identifikasikan di mana. Nanti kita bisa urutkan ya di select value-nya. Mau tidak berurut boleh juga. Kita buat aja deh dulu yang karyawan. Kita masukkan tabel inputnya dulu. Lalu dengan lookup-nya kita ubah dulu ya nama tabel inputnya. Kita ubah menjadi input ms karyawan. Biolab tables, kita pilih dimensi karyawan UAS. Nah ini, oke, yes. Nah, didapatkan SQL ini untuk mengidentifikasikan kode karyawan dan nama karyawannya. Oke, kita hubungkan hubnya antara lookup input dengan lookup, dan lookup dari SK produk tadi digabungkan datanya dengan stream lookup yang dimasukkan MS karyawan tadi. Nah, kita ubah dulu ya nama lookupnya. Lookup SK karyawan. Lookup, mohon maaf kalau saya agak sedikit batuk ya. Input MS karyawan, fieldnya kode kasir, karena berdasarkan data Excelnya bahwa kasir itu dia termasuk ke dalam bagian karyawan. SK karyawan, tipenya integer. Oke, kita lihat dulu ya apa benar. Oke, kita besarkan dulu ya fieldnya. Oke, nah kita coba proses run-nya apakah berhasil. Yes. Lookup, nah sudah termasuk ya. SK produk, SK karyawannya sudah terbaca, sudah digabungkan dengan informasi data transaksi penjualan. Tulisannya kita buat yang SK waktu. Masukkan dulu input table-nya dan lookup-nya. Kita hub aja secara langsung ya. Untuk stream lookup-nya, table input lah dulu, kita isi. Input MS, input SK waktu saja ya. Kita buat nggak usah pakai MS. Input SK waktu. Biolab, dapatkan scale-nya. Kita ambil dimensi waktu UAS. Nah ini, oke. Yes. Nah ada scale-nya ya. Untuk nama kuartal nanti. Oke. Untuk proses selanjutnya, lookup-nya kita ubah namanya, lookup. Ini waktu ya. Berarti lookup SK waktu. Lookup step-nya itu input SK waktu, field-nya jumlah pembelian tanggal transaksi, lookup field-nya tanggal.
Untuk fieldnya SK waktu, tipenya integer. Oke, kita coba run. Prosesnya agak lama ya, karena data yang diproses itu lama di transaksi penjualan. Nah, di sini lihat preview datanya sudah masuk untuk SK waktunya. Untuk selanjutnya kita coba buat yang SK cabang. Untuk SK produk kita buat pertama tadi ya. Ini untuk pengidentifikasian key-nya yang terakhir. Karena itu produk, karyawan, waktu sudah, yang terakhir itu cabang. Baru nanti kita mengidentifikasikan harga dan jumlah unitnya. Untuk tabel input, stream lookup, caranya sama ya seperti tadi. Lookupnya kita sambungkan, tabel input, SK cabang. Connectionnya menggunakan PI OLAP, SQL-nya kita ambil, tabel, dimensi cabang UAS. Nah ini ya. Oke. Yes. Nah, dapatkan ya SQL-nya untuk pengidentifikasian nama kode cabangnya nanti. Nah, untuk lookupnya kita gabungkan datanya dengan yang sebelumnya, itu kita ubah dulu ya. Namanya lookup SK cabang. SK cabang. SK cabang ya. SK cabang. Kode cabang. Itu besarkan dulu ya filenya. Dimana sasaran kita, spesifikasinya itu untuk menentukan SK cabang. Tipenya integer. Kita cek dulu input kode cabang. Nah, oke. Kita coba run lagi. Nah, berhasil. Kita lihat review datanya apakah sudah masuk untuk SK cabang. Nah, sudah masuk ya untuk SK cabang. Untuk tab selanjutnya kita ingin masukkan total jual dan unitnya ya. Identifikasi unitnya itu menggunakan satu data Excel yang telah kita buat. Sekarang kita masukkan dulu ya untuk total jualnya. Nanti di tab unitnya nanti bisa kita rename dari harga satuan ya, dari jumlah satuan ya. Input total jual ya, input total jual, PAI OLAP, ambil data dari PAI Minimart, table, datanya kita ambil data penjualan 2008. Nah, di sini ya, nanti total pendapatan itu bisa kita ubah jadi total jualnya. Bisa kita nanti proses rename-nya ya. Oke. Kita hubungkan dulu hub-nya. Stream lookup-nya kita lookup total jual. Lookup step-nya ke total jual ya. Betul. Lookup step-nya input total jual. Field-nya ke kode produk. Nggak bisa dihapus, harus diisi dulu ya di atasnya. Oke, field-nya kita isi total pendapatan. Nah,
di sini ya kita bisa ubah total pendapatannya menjadi total jual. Kita ubah aja langsung namanya jadi total jual. Dimana tadi sebelumnya di data penjualan 2008 itu namanya total pendapatan. Sehingga kita bisa ubah ya di new name di sini spesifikasinya. Tipenya integer. Kode produk. Nah, kita coba oke dulu ya. Apakah prosesnya berhasil? Oh ya, ini hubnya lupa saya hubungkan. Nah, kita coba ya, launch. Nah, ada error tuh di bagian lookup total jualnya. Preview data. Total lookup transaction error. Oke, di lookup ini nih. Integernya kita hapus aja ya. Berpengaruh nggak kira-kira? Masih error juga. SK product step and out steam lookup process row string Java. Kita lihat dulu ya di lookupnya. Kayaknya di sini nih masalahnya. Nah, di sini nih masalahnya. Di field key-nya harusnya bukan kode produk yang huruf besar ya. Ini untuk field-nya ya, kode produk itu untuk kode lookup field-nya itu namanya, bukan key namanya ya. Kita coba run ulang. Nah, baru berhasil. Berhasil ya. Kita lihat preview datanya dulu. Nah, sudah masuk untuk total jualnya. Sudah ganti nama, di mana sebelumnya tadi total pendapatan. Nah, kita udah ganti namanya jadi total jual. Untuk tab selanjutnya, kita mengurutkan data faktur penjualan yang sudah kita masukkan dari transaksi penjualan sampai total jual ini. Dimana kan ini datanya masih berantakan, kita susun dulu berdasarkan data yang diminta ya. Hubungkan dulu lookupnya dengan select value. Nah, untuk select value-nya kita ubah dulu. Urut data faktur penjualan. Penjualan. Basic. Untuk keluarkan langsung get field to select ya. Dimana nah di sini ya kita bisa ganti nanti jumlah pembelian itu bisa diganti dengan ini. Kita naikkan dulu ya SK waktu, SK produk seperti urutan yang kita buat aja tadi, nggak ngikutin entity nggak apa-apa juga asalkan dia tidak ada error atau sesuai ya. SK produknya kita naikkan, lalu transaksi jumlah pembelian dan nah jumlah pembelian nanti ini untuk bisa apa ya, untuk mengidentifikasikan jumlah unitnya. Ini kita ubah. Oke, di total jual sudah ya. Nah, untuk di jumlah pembelian ini nih kita ubah namanya ya. Dia ada kolom rename tuh, kita ganti dengan jumlah unit. Sesuaikan dengan yang di entity itu apa tadi, jumlah unit. Kecil aja. Jumlah total unit. Nah, coba kita run ya total unitnya. Nah, berhasil nih. Ada proses preview datanya. Sudah tersusun ya, sesuai dengan yang kita urutkan tadi, SK produk, SK karyawan, SK waktu, total unit,
total jual. Nah, untuk langkah terakhirnya, kita ingin menyimpan data yang kita buat di Spoon ini ke database. Kita simpan dengan menggunakan tabel output. Tabel output. Nah, dulu kita beri nama output fact penjualan. Yola target table-nya fact penjualan. Nah, UAS. Takutnya nanti sama database-nya dengan database yang di latihan ya. Oke kan. Oh bentar, saya lupa execute SQL-nya ya. Execute. Oke, nah berhasil execute-nya, close. Oke, nah kita run ulang lagi ya. Mohon maaf, ada langkah yang tertinggal ya. Untuk proses runningnya lama ya, karena data yang diproses itu sangat banyak, dimulai dari transaksi penjualan dengan dimensi-dimensi sebelumnya itu menghimpun data yang banyak juga. Prosesnya agak lama ya. Masih proses running. Kita lihat di preview datanya, tidak ada yang berubah ya. Tapi di sini prosesnya keterangannya masih running. Namun kita bisa cek aja langsung di bagian database-nya. Kita refresh saja. Penjualan ya, masih belum ya. Kita lihat di database-nya saja langsung. Sepertinya bisa kita lihat secara langsung ya. Ini PI Minimart. Kita coba MPI OLAP table. Nah, kita coba refresh dulu ya. Nah, sudah masuk tuh fact penjualan UAS. Nah, di sini dia data penjualan UAS-nya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai dimensi cabang dan fact penjualan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.